Tapi banyak kali apa yang kami katakan dalam puji-pujian tidak kami hayati, sehingga seringkali apa yang kami katakan itu sepertinya membohongi Engkau Tuhan. Tetapi kami mau belajar setiap kata-kata dalam pujian itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Boleh kami melakukannya yang harus kami lakukan, kami boleh menghayati apa yang harus kami hayati, dan bahkan ya Tuhan, biarlah dalam segala puji-pujian kami itu keluar dari hati kami yang paling dalam, karena kami mengasihi Tuhan. Yang selanjutnya, sesungguhnya dalam setiap pujian membangun hati kami supaya hati kami terbuka untuk melakukan kehendak Tuhan. Istimewa ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami boleh mengerti, kami boleh menerima dengan senang hati, dan kami boleh melakukannya. Mari Tuhan, selanjutnya Engkau berkenan atas ibadah kami, memberikan firman kepada kami. Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan, pimpin kami semua. Engkau yang memberikan kepada pendengaran kami, untuk kami mudah mengerti, bahkan kami benar-benar Tuhan mendapat berkat dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mengurapi kami sekalian, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Kami mohon pimpinan Tuhan, biar apa yang kami suarakan berasal dari hati Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang bisa berkata, amin. Tiba-tiba saya masuk, lalu saya suruh membawa firman Tuhan ini. Jadwalnya sebenarnya siapa? Mana Kak Kris? Pak Moses sudah kasih ke rumah sama Pak Uli, Pak. Oh gitu ya? Iya. Oh, cuma semalam memang saya dapat itu ya, informasi itu. Cuma pembagiannya saya nggak tahu apakah saya apa Pak Uli gitu ya. Untung saya tadi rada terlambatnya nggak banyak-banyak ya. Kalau andaikan saya biasanya saya nggak mau terlambat. Iya, andaikan saya tadi saya nggak mau terlambat. Tapi karena tadi kok ada gerakan, aduh ini antara ibadah ini Pak Uli atau saya, dan saya harus datang kemana ini? Ke SMA atau ke fakultas atau ke STT begitu. Karena saat ini saya juga ada raker di sekolah. Tetapi karena saya nggak koordinasi, lalu pertimbangan itu membuat saya digerakkan cepat sama Tuhan untuk datang ke tempat ini. Dan kerinduan saya memang setiap ada kegiatan di kampus ini, seyogianya saya bisa ikut, begitu ya. Nah, tapi puji Tuhan, dan pagi hari ini saya tidak terlambat banyak untuk bisa datang. Lain kali saya akan ubah diri saya, kalau memang waktunya tepat untuk saya, karena memang saya masih ada tugas di sekolah juga. Untuk hari ibadah Selasa, Rabu, Kamis, kalau saya bisa tetap akan saya jalankan. Tapi kalau saya tidak datang pada hari itu, saya mohon maaf untuk para mahasiswa ya, dan semua sesti, karena saya masih ada double pekerjaan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan baca Alkitab kita di Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Tentang keyakinan iman. Jadi seperti biasa Pak Moses lakukan, biasa saya yang pertama, kemudian bapak-bapak laki-laki yang kedua, yang ketiganya ibu-ibu atau perempuan. Tentang keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapa yang akan menggugat orang
bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maupun nyari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amin. Saudara, coba kita garis bawahi yang ada di ayat 38 dan 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara yang kekasih, ini ayat ini beri perikop keyakinan iman. Dan keyakinan ini kalau kita lihat di ayat yang ke 38 dan 39 itu, maka keyakinan iman ini adalah keyakinan iman yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Nah, karena kita semua sudah tahu Rasul Paulus itu latar belakangnya kayak apa, yang dulunya kayak apa, kemudian Tuhan lantik sendiri, Tuhan pilih sendiri menjadi hambanya. Itu sudah paham ya? Sudah paham kita semua ya? Siapa yang belum tahu latar belakangnya Rasul Paulus? Sudah tahu semua ya? Amin. Amin apa amin? Amin. Ada yang meragukan gitu ya, jangan ragu-ragu. Kalau yang belum bisa, Pak, saya belum tahu, ya kan? Nanti bisa privat. Kalau belum tahu bisa privat, bisa juga tanya kepada yang lain. Tetapi ini saya sampaikan bahwa saya tidak akan banyak mengupas tentang Rasul Paulus, tetapi saya melihat ada sesuatu dorongan di dalam diri Paulus itu yang boleh saya petik pagi hari ini. Jangan kita memiliki mental yang lemah, ya. Jangan memiliki mental yang lemah, itu judulnya. Jadi dengan perkataan Paulus yang saya tekankan di dalam ayat 38 tadi, ini kita hayati lagi, coba baik. Jadi jangan punya mental yang lemah. Ini aku yakin. Jadi sehubungan dengan perikopnya, aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini kenapa Paulus punya perkataan seperti itu? Kenapa Paulus meyakini bahwa di dalam dunia ini apapun keadaan, baik yang ada di bumi maupun di angkasa, baik yang ada di bawah bumi, yang disebutkan dia itu penguasa, yang disebutkan malaikat, yang disebutkan mati atau yang disebutkan hidup dan lain sebagainya, meyakinkan dirinya bahwa tidak ada yang bisa semua itu melepaskan dirinya dari Yesus Kristus. Dan dalam hal tidak bisa memisahkan dirinya dari Yesus Kristus, dia terpaku pada panggilannya dan dia terus
berjuang, maju terus, maju terus, maju terus. Berani, 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 dan berani. Dan dia tetap apapun keadaan yang dihadapi oleh dia punya keyakinan bahwa bersama Yesus tidak ada yang mengalahkannya. Amin. Amin. Bersama Yesus dia katakan, siapa yang melawan kita? Tidak ada. Kita berkemenangan. Tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Nah, oleh karena itu, bagaimana supaya kita tidak menjadi punya mental yang lemah? Mental yang lemah itu yang kayak apa sih? Misalnya, mental yang lemah itu antara lain, contoh ya, siapa yang pernah jatuh cinta, yang pernah pacaran, semua kayaknya ya. Tapi ini sudah tidak termasuk yang sekarang dengan yang sudah berkeluarga. Ya, kalau yang sudah berkeluarga sudah lewat lah itu. Walaupun mungkin pernah juga frustasi dikit, dulunya begitu. Nah, saat dia frustasi pacaran itu, apakah persoalannya tidak tahu, apakah persoalan makan, apakah persoalan tidak telepon, atau persoalan apa saja. Nah, itu antara dia pernah melakukan sesuatu yang jahat, atau dia mogok sama sekali, atau putus asa. Nah, itu biasanya kalau orang yang punya mental lemah, ketika pacaran, kalau masih baik-baik saja itu hatinya berbunga-bunga, gitu kan? Senang banget hatinya. Pokoknya rasanya dunia ini tidak ada yang bisa kita kalahkan. Seluruh dunia ini bisa kita lewati. Saking semangatnya, saking bahagianya, saking sukacitanya, saking yakinnya bahwa itu pilihan saya dan pas untuk saya. Wah, semua pokoknya serba enak, sukacita, bahagia. Tetapi ada yang mental lemah, kalau menghadapi masalah itu kelihatannya mentalnya baik-baik saja, tapi mental lemah itu biasanya dihubungkan dengan persoalan. Nah, ketika seorang pacaran ini diputuskan oleh sebelah pihak, yang satu masih merasa senang, yang pihak satu nggak mau. Sebaliknya, pihak yang satu mau, pihak yang satunya menolak. Karena saking seneng-senengnya, siapa yang menggebu-gebu dulu, siapa yang punya semangat pertama untuk rasanya itu tidak ada yang lain kecuali kamu, mata saya itu tertuju 100% kepada kamu, begitu. Nah, tiba-tiba tidak ada angin puyuh, tidak angin topan, tidak ada angin badai. Yang disukai ini berkata, maaf, saya mulai hari ini tidak bisa lagi melanjutkan hubungan karena ada sesuatu hal, dengan berbagai alasan barangkali. Itu mungkin masih diterima. Tetapi kalau alasannya tiba-tiba saya tidak bisa lanjutkan kamu karena memang kita tidak cocok dan saya sudah punya pilihan lain. Kira-kira gimana saudara? Kecewa bukan? Pasti akan kecewa. Nah, saat-saat perasaan kecewa itulah maka ada satu bukti di mana orang itu punya mental yang lemah. Apa? Waduh, rasanya dunia ini tidak ada lagi selain dia. Kalau bisa aja saya kemarin tidak pilih dia, kenapa saya pilih dia? Kalau begitu saya mau menjeburkan saja di kolam renang. Saya mau menjeburkan diri di kolam renang. Kalau enggak, saya pokoknya kalau besok saya mau di toko yang besar sana biar saya itu terkenal, saya mau mencaturkan diri di sana, di mall sana. Kalau enggak, saya mau naik ke pohon kelapa, saya mau tidur di pohon kelapa sana. Itu mungkin Amos kali ya. Amos lagi ya Mas, sorry Mas, selalu ya Mas ya. Itu apa? Bukti orang yang lemah mental. Kalau orang yang kuat mental berbuat begitu? Tidak. Nah, kalau dihubungkan dengan iman, dengan keyakinan, dan ini bagaimana seorang dipanggil oleh Tuhan dan melayani, dan Tuhan sudah punya janji yang seperti itu, seperti Paulus itu, kalau diterapkan di dalam kehidupan kita ini, di dalam keseharian kita ini, apalagi ini adalah memang semua masuk ke sekolah teologi, masuk bagian pakar teologi, kan sudah dipanggil Tuhan. Betulkah kita dipanggil Tuhan? Amin. 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 Ada yang masih ragu-ragu? Tidak.
Dibilang apa? Masih belajar Pak. Betul? Belajar. Oke. Bagaimana sih mental yang lemah? Siapa yang suka dimarahi oleh kepala asrama? Ada? Enggak? Nggak ada. Oh, enggak. Bagus banget. Hah? Semuanya disayang. Oh, semua disayang? Amin. Puji Tuhan, kasih Kristus luar biasa. Tetapi saya mau besok terapkan, saya pasti akan marah besok. Kenapa? Saya sudah melihat dari hari pertama saya masuk yang tanggal Mei kemarin sampai hari ini ada yang tidak peduli dan itu bagiannya kebersihan. Ayo, siapa yang bagian kebersihan? Siapa yang bagian kebersihan? Ayo, semua bagian kebersihan sini depan pintu siapa? Nah, dia lagi ketemu. Aduh, udah jadi marah lagi. Mudah-mudahan nggak marah ya. Apa saudara? Saya mungkin andaikan tegur 2-3 kali itu ya nggak dikerjakan, pasti dari agak marah, sedikit marah, tambah marah, marah banget, iya kan? Orang kalau dimarahi sebentar saja tidak akan mungkin kerasa, iya nggak? Kalau dimarahi rada sedikit marah, mungkin nggak. Kalau sangat marah, kira-kira gimana? Wah, menimbulkan, waduh, perasaan saya, kenapa Bapak sampai meluap-luap begitu? Kenapa sampai merah padam begitu Bapak itu? Sementara, loh katanya Pak Sukoso kok baik-baik aja. Sama saudara Pak Enos ngasihin semua, ngasih-ngasih aja begitu. Kok begitu? Nah, kaget kan? Apa? Apalagi kalau nggak dilaksanakan. Apa hukumannya? Amos tidak boleh makan 1 hari ini. Walaupun 3 kali sendok-sendok pun tidak, sama sekali tidak boleh makan. Kenapa? Karena di sebelah pintu itu berdebu, ada kotoran-kotoran kucing, ada apa, dan tidak dilaksanakan sama dia, tidak tiap harinya tidak dibersihkan, misalnya itu. Ya, maka timbullah suatu kemarahan kepala asrama ini. Tentu saudara, orang yang menerima marah itu antara punya mental kuat atau mental lemah. Kalau dia punya mental lemah, pasti dia malah akan mogok dan akan berkata, Pak, mulai hari ini ganti saja Pak, jangan saya yang menjadi sesi kebersihan. Saya nggak kuat menghadapi Bapak, saya akan berhenti saja karena Bapak baru begitu saja sudah 3 perintah 4 perintah saya nggak laksanakan, sudah menghukum saya kayak begitu. Aduh Pak, saya nggak kuat. Stop. Tapi bagi orang yang kuat, yang punya mental yang kuat, mau dimarahi kayak apa, mau tidak dikasih makan, diancam begitu, mau disuruh keluar dari kampus, mau apa kata, tetap dia akan mengatakan, baik Bapak, apapun yang Bapak mau berikan sanksi kepada saya akan tetap jalankan dan saya mohon maaf atas kesalahan saya mau setia sama pekerjaan saya Pak. Nah, itu contoh mental yang lemah, yang kuat. Karena apa? Kalau kembali kepada panggilan kita, orang yang melayani pekerjaan Tuhan seperti Rasul Paulus, andai kata pada waktu itu bertemu dengan Tuhan Yesus, apa kesalahan Paulus saya tidak tahu, mungkin juga dimarahi. Tetapi tantangannya dia kan beda. Tantangan Rasul Paulus untuk maju melaksanakan tugas hari-harinya, dia melaksanakan tugas panggilan pelayanan pekerjaan Tuhan, dia tidak memikirkan apa yang menjadi tantangan bagi dia. Yang penting apapun yang akan terjadi, dia tetap maju di dalam pelayanannya, dia tetap maju dalam tugas panggilannya. Prosesnya dia sampai kepada garis finish itu memang sangat berat sekali kalau saya dari Paulus. Nah, secara implikasi kita laksanakan di dalam kehidupan kita juga begitu. Kalau kita ingin menjadi orang yang benar-benar mumpuni di dalam tugas pelayanannya, maka disertai dengan keyakinan iman seperti yang dimiliki Rasul Paulus itu, maka hilangkanlah titik-titik kelemahan itu, mental yang lemah itu. Kenapa? Coba kalau Paulus katakan, kira-kira kalau sudah percaya
sama Tuhan Yesus itu akan enak-enak begitu saja? Tidak. Paulus malah mengatakan, coba apa yang dikatakan? Siapa yang akan menghukum kita? Tadi ayat keberapa? Ada kata siapa yang akan memisahkan kita? Penindasan atau kesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Jadi dia seorang hamba Tuhan, dia seorang terpanggil oleh pekerjaan Tuhan. Ada kadang-kadang dipandang rendah, disepelekan. Yang dikatakan dia digambarkan seperti apa? Domba sembelihan. Jadi kalau domba sembelihan ini berbeda dengan domba pemeliharaan, domba dan pelihara. Domba peliharaan itu harganya tinggi sekali. Coba kalau ke Garut lihat domba-domba yang ada di sana, tinggi sekali. Tapi kalau domba sembelihan ya tergantung yang menjual saja. Tergantung nego antara satu dengan yang lain, antara penjual dan pembeli, dan dijual dengan harga-harga yang murah begitu sebelum menjadi sate, kata Pak. Nego lah. Kalau sudah sate jadi sate, udah beda, udah di tangan pedagang. Nah, Paulus juga demikian. Dalam proses pelayanannya dia sampai memiliki harga yang tertinggi dan kita hargai seluruh dunia ini. Walaupun dia dipandang rendah oleh lawan-lawannya, oleh siapa? Ahli Taurat. Oleh siapa? Oleh orang Farisi, mahkamah agama. Bahkan lawan-lawan yang lain dari golongan-golongan orang Saduki dan lain sebagainya. Oleh kepala-kepala adat, oleh penguasa-penguasa di satu kampung, di satu kota, dan lain sebagainya. Dan dia tidak tergoyahkan itu. Dia tetap prinsipnya apa? Saya tidak terpisah dari siapa? Yesus Kristus. Tidak terpisah dari Yesus Kristus, itu kuncinya. Kalau dia terpisah dari Yesus Kristus, bagaimana menghadapi Taurat, bagaimana menghadapi orang-orang Farisi, bagaimana orang Saduki, bagaimana kepala daerah, bagaimana kepala mahkamah, bagaimana guru-guru besar yang tidak seprinsip dengan dia, tidak sejalan dengan dia. Tetapi bagaimanapun tuntutan yang ada dalam kehidupan dia karena proses melayani sungguh-sungguh, maka dia tetap berpegang kepada siapa? Yesus Kristus. Nah, kalau kita terpanggil, kalau kita juga terpanggil untuk melayani pekerjaan Tuhan di skala yang akan besar nanti, mulai kita di kampus ini, mulai di sekolah ini, mulai kita dari tingkat 1, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, kita tidak boleh goyah apapun kegiatan rohaninya di kampus. Amin. Benar gak? Siapa yang molor tidur saat ibadah, mau ibadah? Siapa yang molor tidur sejak kata mau kerja? Ada enggak? Nah, itu proses. Kadang-kadang kalau ada seperti itu memang kita minta. Tidak, karena kadang-kadang apa? Hawa di dalam diri kita ini atau dorongan di dalam tubuh kita ini tiba-tiba membuat kita lemah. Aduh, saya kepingin tidur saja. Aduh, saya nggak ada gairah untuk ibadah. Aduh, saya nggak ada gairah untuk kerja. Aduh, saya nggak ada gairah untuk belajar. Apa? Perhatikan, ada penguasa-penguasa yang tidak kelihatan, dan itu disebut adalah roh jahat. Itu adalah penguasa di udara ini yang mempengaruhi pola pikir dan pola tingkah laku kita, yang kita tidak sadar, tapi serangan itu ada pada kita. Itu yang membuat sekarang tiba-tiba begitu. Nah, itu kalau terus menerus terjadi seperti itu, maka yang mengendalikan bukan roh Kristus, tetapi itu roh jahat. Oleh sebab itu kehidupan kita harus terhubung terus dengan roh Yesus itu. Dan tidak ada kata bosan, apalagi kita sekolah teologi. Tidak ada kata bosan kalau kita itu ada setiap hari di ruang doa, ada setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ada ibadah, ada latihan apapun juga. Tidak ada kata kita lemah, ada kata tidak mau, tidak ada. Kalau terhubung dengan kuasa Yesus dan saya akan mengingatkan hati Tuhan, maka dalam proses itu
demi hari kita lalui begitu rupa dengan semangat perjuangan, semangat 45 berpegang kepada kasih Kristus. Karena sesungguhnya kita tidak boleh dipisahkan, baik di dalam proses maupun kita sudah menjadi seorang hamba Tuhan, tidak boleh dipisahkan hidup kita ini dari kasih Kristus. Kasih yang mana? Kalau saya jelaskan nanti kan kelebaran besar. Karena kasih itu yang dari Tuhan itu mesti 4 kasih itu. Kasih agape, kasih filia, kasih order, Eros. dan kasih eros. Itu semuanya dari Tuhan, tetapi ada tempat-tempat tersendiri secara klasifikasi, di situ ada aturannya. Nah, kalau kita mengasihi Yesus, kita mau belajar dari Yesus. Kita sekolah teologi, kita sekolah ini, kita belajar, kita mau seperti Yesus. Kalau kita sebelum seperti Yesus, maka supaya kita tidak memiliki mental yang lemah, pikirkan paling tidak seperti siapa yang Anda baca dalam Alkitab itu. Mengertilah seperti di situ. Dari sejak tulisan Adam Kejadian sampai di kitab Wahyu, mana yang bisa mendorong kita akan saya seperti apa untuk saya itu nanti menjadi orang yang profesional. Karena memang dengan proses apapun juga, dan saya tidak akan pernah mundur, saya menjadi orang yang profesional, yang menjadi yang terkenal, dan saya orang yang paling maju dan lebih berhasil dari semua yang pernah mendahului saya. Seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus itu kemampuannya mendahului, kemampuannya lebih tinggi, lebih profesional daripada Matius, Markus, dan Lukas, dan Yohanes. Yang terbesar dia punya karya seluruh negara yang seperti itu. Dan itu tercipta. Kenapa? Karena Rasul Paulus memegang prinsip bahwa dia akan seperti siapa? Yesus. Amin. Amin. Tapi sebelumnya dia belajar. Paulus belajar dulu akan seperti siapa? Mungkin dia akan seperti Musa kan? Dia mau belajar seperti Yosua kan? Karena dia bukan nabi. Dia ahli Taurat. Dia belajar seperti Kaleb kan? Dia belajar seperti Elia kan? Dia belajar seperti Elisa kan? Karena dia udah mati saya nggak bisa tanya. Kalau dia itu bisa tanya. Dia pasti ada sesuatu yang mendorong dia seperti apa saya bisa berhasil nanti. Pada panggilannya dipanggil Tuhan, ternyata dia punya kemampuan yang luar biasa. Nah, di dalam diri kita juga begitu. Saudara mau seperti apa di dalam Alkitab? Jangan hanya sekedar seperti kayak orang dunia yang mungkin itu sudah terkenal, tapi boleh juga supaya kita mentalnya menjadi kuat dalam menghadapi segala tantangan, segala resiko, segala macam. Ya, saudara fokus seperti apa? Kalau mau boleh kata boleh nggak apa-apa. Kalau ada yang mau seperti Paulus nggak apa-apa. Seperti Rasul Paulus juga nggak apa-apa. Mau seperti siapa yang saudara senangi, tokoh-tokoh Alkitab misalnya. Tetapi yang paling penting yang kita harus gali, yang harus kita terus-menerus hidupi di dalam jiwa kita, bagaimana kepribadian Yesus Kristus. Itu yang paling utama. Tapi sebelum mencapai sama-sama seperti Yesus, kemampuan, keberanian imannya, mentalnya yang begitu luar biasa, yang Tuhan Yesus itu sampai mati pun, sampai mencurahkan darahnya, sampai ditusuk, sampai kayak apapun juga, dan dia tidak ada perlawanan sedikit pun, tetapi dia maju terus karena panggilan surgawi, dan dia dari surga kembali ke surga. Dan kita juga diciptakan dari surga dan akan kembali ke surga sebenarnya. Tetapi untuk kita memiliki satu mental yang kuat, visi kita harus terbangun. Ya. Kalau saya dulu waktu sekolah Alkitab, karena memang masih minim, saya belum juga tahu tentang tokoh-tokoh seperti itu, kayak Daud lah, kayak Yosua lah, kayak si Elia lah, yang kayak Musa lah, yang kayak Kaleb dan sebagainya. Saya belum begitu banyak paham. Tetapi dengan kemauan yang memulai pekerjaan Tuhan, saya mau menjadi guru agama Kristen, dan saya ingin berhasil cepat mendapat gaji karena saya tertekan begitu, maka apapun yang saya usahakan sebaik-baiknya dengan hati nurani yang sungguh dan tulus. Ketika ada orang-orang khotbah yang memang itu dia menginspirasi, maka saya akan berkata gini, Tuhan,
saya mau seperti dia. Urapi saya Tuhan, saya akan seperti dia. Mungkin kalau yang golongan zaman saya mungkin Pak Yakub Nawai dulu ya, lalu Pak Yusuf Roni ya, lalu siapa banyak ya yang menginspirasi saya untuk maju dalam perjuangan, apalagi yang dari Muslim ke Kristen itu menjadi motivasi saya untuk saya maju terus, karena saya juga orang dari Muslim, tetapi tidak terlalu kuat Muslim saya, tetapi itu meneguhkan saya. Dan lebih lagi setelah saya ikut KKR, kebangunan rohani di mana-mana, saya akhirnya waduh Tuhan, saya ingin khotbah seperti Billy Graham, saya ingin khotbah di tengah-tengah lapangan yang saya tidak takut. Saya ingin ada yang pintar buka jemaah di sana, dia cerita begitu, saya ingin seperti itu. Nah, itu saya tanggapi, saya responi secara positif dan saya bawa dalam doa. Kalau ada tantangan ke depan, maju altar, begitu saya maju ke depan, saya mau berlutut kah, mau berdiri kah, mau angkat tangan, itu merupakan satu kekuatan untuk memeteraikan kebenaran firman Tuhan dan harapan itu. Sehingga ketika di mana saja, di dalam kampus, luar kampus, di seluruh pelayanan, di mana saja, punya mental, bukan mental yang lemah, tetapi mental yang kuat, berani menghadapi apapun juga, ya, tidak mudah putus asa, lalu mungkin dirugikan atau mungkin karena direndahkan tadi. Itu kita berkacamata, ya Tuhan saja memikul salib, maka saya juga harus memikul salib. Selain begitu, maka ucapan syukur, apapun yang kita hadapi harus bisa mengucap syukur dalam segala hal. Nah, saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan, jadi firman Tuhan pada pagi hari ini, kalau supaya kita imannya tidak lemah, maka kita harus berpegang teguh, tidak meragukan sedikit pun tentang kasih Kristus, kepribadian Kristus. Yang kedua, kita harus bisa berkata selain seperti Yesus, saya seperti tokoh-tokoh Alkitab. Lebih lagi kalau ada orang yang menginspirasi, maka saudara-saudara belajar dari YouTube, belajar dari kampus, belajar dari luar kampus, KKR dan sebagainya. Maka saudara supaya imannya dan mentalnya kuat, saudara berkata, Tuhan, Bapak si A, si B, si C itu menginspirasi saya. Ya. Terima orang yang bisa menginspirasi. Yang ketiga, jadi orang yang bisa menginspirasi. Kalau di kampus ini ada orang yang menginspirasi saudara, saudara bisa membaca Alkitab dan sudah terinspirasi oleh tokoh-tokoh Alkitab. Kalau saudara beriman kepada Yesus dan terinspirasi karena Yesus, ya itu saudara harus pegang. Dengan cara itu saya percaya saudara punya, selain iman yang kuat, mentalnya juga akan kuat. Mentalnya tidak akan lemah. Percayalah itu. Saya juga terinspirasi loh. Saya di sini terinspirasi oleh siapa? Tokoh kita, Bapak Moses. Saya bergaul sudah lama. Walaupun pada waktu yang dulunya saya tidak aktif karena hanya datang pada waktu sore seminggu 2 kali dan ketemu beliau, selalu ngobrol dan beliau selalu rangkul saya. Ya, dikirain dulunya saya dari Departemen Agama. Ini Bapak pegawai negeri yang dari Departemen Agama ya, boleh bantu-bantu kita kan? Begitu sudah lama dulu ya, karena saya suka pakai pakaian yang PNS itu. Lambat laun saya memahami, saya bergaul dengan beliau, lalu kemudian adu pikiran, lalu yang terakhir dia membagikan visi kepada saya. Hanya saja memang yang satu berat, penawaran yang satu yang berat yang saya tidak bisa. Beliau juga dengan rendah hati untuk menyatakan kerinduannya untuk hamba-hambanya di sini semua memiliki kemampuan studi yang tinggi dan seterusnya. Saudara, saya terinspirasi oleh beliau. Dan salah satu yang mendorong saya terinspirasi adalah visi
visi 100 gereja 2007. Maka saya tangkap itu 2007 ya kan. Nah, saya tangkap itu, lalu saya deklarasikan di depan beliau, Pak, mulai saya mau pensiun tahun ke depan ini, saya mau ambil bagian membuka jemaat untuk GSA demi visi Bapak dan demi Tuhan. Nah, begitu saudara. Nah, itu sehingga yang mungkin bisa saja dorongan saya yang tadinya ngapain sudah pensiun mau pelayanan lagi, ngapain mau capek-capek, sudah tinggal enak saja dengan pensiun, ada uang pensiun, tinggal makan, tidur, jalan ke anak, ke cucu, begitu saja enak, mungkin jalan-jalan aja ke tempat-tempat pelayanan sudah kenal seluruh Indonesia, baik yang di ujung Pandang, di Palu, di Medan, di Trenggalek, di mana-mana, bisa saja enak. Tetapi rupanya Tuhan beda. Karena Tuhan ingin bahwa yang saya kerjakan itu tidak terbatas hanya sekecil itu. Nah, ternyata Tuhan bawa saya ke tempat ini dan ditempatkan ternyata bagian dari lembaga ini. Saudara, itu nggak gampang untuk meraih, untuk mendapatkan itu. Kalau kita punya tipe mental lemah, aduh, jangankan melangkah sampai sini, sudah paling sakit gula, sakit terus, nggak bisa kemana-mana, sudah diabetes. Bukan yang tambah sebut apa parah. Tapi puji Tuhan, saya karena tekad mau di sini kerja baik-baik dan sini mau ibadah sini, dan takut apapun saya nyatakan dengan iman seperti Rasul Paulus ini. Saya sakit sampai kaki saya ini sakit, saudara. Kaki saya ini waktu saya datang minggu pertama ada COVID ke sini itu kaki saya ini sebenarnya parah sekali. Jadi dia mengelupas. Dia merdol air seperti kayak orang cacar itu, gede-gede begitu, dan ada yang sudah sampai ke daging. Tetapi saya tidak patah semangat, saya tidak punya mental seperti di tempurung begitu. Tetapi saya balut, saya cari obat-obat, saya ikat, saya pakai sandal yang bisa kira-kira naik motor nggak masalah. Padahal kaki sakit, tapi saya tetap hadir di tempat ini. Bukan saya mencari penghormatan kepada Bapak Musis, tetapi saya nyatakan iman saya COVID itu di bawah telapak kaki Tuhan Yesus. Amin. Saya ingin membangkitkan iman saya sendiri, syukur-syukur berguna bagi teman-teman yang mengembalakan di mana-mana nggak takut. Karena apa pada takut? Karena tidak mengerti prinsip dari Alkitab itu mengenai COVID, mengenai apalagi bagaimana penjagaan hukum Tuhan, begitu. Ya. Dan saya puji Tuhan. Dan sampai hari ini punya semangat. Apapun yang menjadi tantangan. Saya rugi. Saya usaha rugi untuk kepingin membantu asrama, membantu keluarga, membantu adik-adik keponakan, berusaha modal 200 juta, saudara. Tapi saya tidak lemah, saya tidak punya mental, lalu kemudian kecil hati, lalu kemudian sampai sakit paru-paru atau sampai tidak bisa tidur dan enggak, saudara. Saya sudah pasrah, bisa mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan, saya semangat terus. Ya sudah, urusan Tuhan lah yang menipu saya itu. Dan uang pasti Tuhan berikan untuk saya dilengkapi. Tapi saya berdoa, Tuhan, apa? Tuhan pertemukan saya dengan orang-orang yang miliarder. Tuhan pertemukan saya dengan orang-orang yang jutawan. Tuhan pertemukan saya dengan orang yang baik hati, yang bisa memperlengkapi saya karena saya dirugikan itu. Bukan keputusan saya untuk berbuat jahat, tetapi keputusan saya untuk membantu banyak orang. Dengan uang yang begitu banyak itu mestinya saya bisa membantu lebih banyak orang. Dan dalam kapasitas bukan saya kecil, bukan saya genggam-genggam begitu. Kalau perlu seperti ini, kalau perlu seperti ini. Tetapi saya dirugikan tidak tahu kehendak Tuhan. Rupanya memang mungkin Tuhan tidak berkehendak untuk saya bisnis ikut bagian bisnis. Kalau saya mendanai dan saya tidak terlibat di dalamnya langsung, mungkin masih Tuhan berkenan kali. Tapi karena waktu dan waktu itu saya ikut sampai jalan ke Sumatera, sampai ke sana paling barat itu Bengkulu, terus sampai ke sana paling barat sana, saudara. Saya ikutin kapan waktunya, cuma 1 minggu saya ikuti kerja dan saya nggak begitu melaksanakan ibadah. Ya saya mengikuti itu, mencari keuangan itu. Tuhan nggak berkenan. Tuhan lihat, kamu bukan itu harusnya. Kamu dapat uang bukan dari itu. Nah, saudara, ternyata betul. Dengan hati yang tenang, dengan hati yang menerima, walaupun dirugikan begitu, maka Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang baik hati. Ketika saya punya uang yang hanya kadang-kadang cuma 10 ribu tinggal seminggu,
Bagaimana 10.000 tinggal seminggu? Sehari aja saya harus keluar 10.000. Apakah saya mesti tidak masuk kantor? Apakah saya mau aja di rumah tidur aja? Tuhan, males sama Tuhan karena saya dirugikan dan saya tidur aja. Lemah mentalnya. Enggak, walaupun tinggal 10.000 uang itu dan saya harus masuk kerja dari Pondok Labu sampai ke Bintaro dan setiap hari begitu, uang makan mana? 10.000 seminggu. Satu kali makan aja paling tidak 20.000 dan itu tinggal 10.000 seminggu. Saudara tahu, dicukupkan Tuhan. Bensin ada, bro, antar saya ke bank. Oh boleh. Tapi gak punya pikiran kalau nanti kamu belikan bensin, dia enggak juga. Ya, saya gak minta begitu. Tapi tiba-tiba dia bilang, bro nanti pulang ambil uang isi bensin ya. Oh puji Tuhan. Coba lihat, mudah-mudahan bensin saya masih kurang banyak ya. Ya, kalau kurangnya cuma sedikit kan sedikit ngasihnya aja kan. Kalau kurang banyak kan banyak kan. Ternyata saya lihat, wah separuh masih separuh. Puji Tuhan, terima kasih ya kalau Anda isi sudah mencukupkan saya. Hari berikutnya nggak punya uang untuk makan, saudara. Siapa? Tiba-tiba ada yang ulang tahun pada hari itu. Udah ulang tahun, hari ketiganya ada ucapan syukur, hanya bawa makanan biasa. Hari keempatnya, ayo patungan yuk 5.000 yuk untuk makan bareng-bareng di kantor. 5.000. Dan saya tidak ikut 5.000 karena nggak punya, tapi ikut makan. Hari Jumatnya, kalau hari Sabtu kan di rumah, ya nggak? Hari Jumatnya, wah ini uang masih 10.000 aja ini Pak, ya kan? Kalau ini 10.000 terus di kantong. Yang hari Jumatnya, ya ampun, itu baiknya di sekolah yang tadi nggak ada, tiba-tiba ada kepala telepon begini, Bapak Ibu kita mau berkumpul begini, nanti makanan dari sekolah. Aduh saudaraku, 10.000 itu tetap mentok sampai hari Jumat Sabtu, hari Minggu. Ya, nah saudara, kadang-kadang begitulah tantangan. Makanya tadi Paulus dalam melayani Tuhan, dalam keyakinannya dia berani mengatakan apa? Baik hidup atau mati, atau malaikat, atau pemerintah, atau penguasa siapa memang memisahkan kita dari Tuhan, dari kasih Kristus? Tidak. Itu artinya apa? Perkataan itu adalah mental yang kuat. Baik saudara ya, saya kira waktunya sudah cukup sampai di sini. Tuhan berkati. Ya, jadi mungkin waktunya kita memang saksikan ya. Saya mohon maaf karena memang saya menggugu-gugu baru pertama kali. Kalau besok mudah-mudahan tetap semangat ya. Jangan saya nggak semangat. Ini tetap semangat aja. Mohon maaf mungkin lebih sedikit. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, kami ucap syukur. Banyak di antara kami yang telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau yang terus memeliharakan firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami, khususnya untuk mahasiswa kami ya Tuhan. Kami merindukan mereka menjadi mahasiswa yang mentalnya kuat, yang mentalnya terbangun karena memahami pribadi Tuhan, memahami pribadi-pribadi hamba-hamba Tuhan yang telah mendahului kami, memahami orang-orang yang bisa menginspirasi kami. Tuhan, kami yang banyak kekurangan, tetapi terima kasih kepada Engkau pada pagi hari ini dengan firman-Mu Engkau menguatkan kami. Apapun juga yang harus kami hadapi yang menjadi tantangan persoalan dalam kehidupan kami, tidak membuat kami mundur dalam panggilan Tuhan, bahkan dalam tugas pekerjaan sehari-hari. Apapun itu yang terjadi, semua Engkau menghendaki supaya kami terus maju dan tetap mencapai keberhasilan. Terpujilah Tuhan, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami senang hati dengan firman yang Tuhan sudah taburkan. Yang berkata, Amin. selanjutnya